Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke video selanjutnya. Pada video yang kelima kalau nggak salah. Kalau misalnya kita mau belajar silahkan buka di playlist. Insya Allah ini kalau nggak salah video yang kelima pada kaidah yang ketiga. Ya. Kaidah yang ketiga ini adalah terkait apa? Ini. Ya kita kasih titik. Nah, ini bait yang ke-13 kalau nggak salah gitu ya. Kita baca. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatizatina wa lil muslimina ajma'in. Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Ini pakai laptop agak susah juga ya enggak di sini. Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Bacanya demikian. Fa in tazaham, fa in maka apabila tazahama bertabrakan ya atau berdesak-desakan atau berkumpul begitu ya. Bertemu bisa juga kita terjemahkan atau berdesak-desakan atau tabrakan. Apa yang tabrakan? Adadul masalihi, beberapa kemaslahatan. Ya, ada beberapa maslahatan yang dia saling bertabrakan dalam waktu yang bersamaan dan mau nggak mau dilakukan salah satunya. Ya, harus dilakukan salah satunya dan yang satunya ditinggalkan. Gimana kalau kondisinya begini? Maka yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau dua maslahat, misalnya dua maslahat atau beberapa maslahat lah misalnya, maka bersamaan waktunya dan harus dilakukan salah satunya. Ya. Maka yang harus dilakukan adalah yuqaddamul a'la, didahulukan maslahat yang paling tinggi derajatnya. Gitu ya. Yuqaddamul a'la minal masalih, maslahat yang lebih tinggi derajatnya itu yang lebih didahulukan. Nanti kita baca penjelasan lebih dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarahnya, idza darul amru baina fi'li ihdal maslahataini wa tafwitil ukhra. Ya. Bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma. Bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma. Apabila terjadi suatu keadaan ya, antara melakukan ya baina fi'li ihdal maslahataini, antara melakukan salah satu dari dua maslahat wa tafwitil ukhra dan meninggalkan maslahat yang lain. Ada dua maslahat nih. Ini mau enggak mau bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma, di mana tidak memungkinkan bagi seseorang tersebut untuk menggabungkan antara dua maslahat tersebut. Jadi ada dua maslahat. Kita diperintahkan untuk melakukan salah satunya. Kita nggak bisa melakukan dua-duanya. Kita mau nggak mau melakukan salah satunya dan yang satunya ditinggalkan. Ya, dan nggak mungkin digabung keduanya. Bagaimana kalau dalam kondisi demikian? Ada dua maslahat nih, gimana nih? Sayang nih, yang satunya dilakukan, nanti yang satunya dapat pahala juga tapi nggak dilakukan. Ini gimana? Ya kan? Maka kondisinya demikian. Ru'iya akbarul maslahataini wa a'lahuma fafu'ilat. Maka diperhatikanlah ya maslahat yang lebih besar ya. Maslahat yang lebih besar itu lebih dahulukan, wa a'lahuma, dan maslahat yang lebih tinggi derajatnya itu diperhatikan ya, dipantau nih misalnya, fafu'ilat, maka yang paling besar maslahatnya itulah yang dilakukan. Begitu ya. Jadi misalnya orang, ini saya gimana nih, bingung nih, dua maslahat nih. Maka orang tersebut perhatikan nih, mana yang paling besar maslahatnya, ya, mana yang paling agung manfaatnya, mana yang paling wajib bagi dirinya, maka itulah yang dilakukan, gitu ya. Itulah yang dilakukan. Fafu'ilat, itulah yang dilakukan. Contohnya nanti ada. Fa in kanat ihdal maslahataini wajibatan wal ukhra sunnatan quddimal wajibu ala sunnah. Apabila ada dua maslahat, yang satunya wajibatan, wal ukhra sunnatan, dan adapun yang satunya sunnah, berbarengan ini sunnah dan wajib. Maka bagaimana kondisinya? Dilakukan dalam satu waktu, yaitu quddimal wajibu, yang dahulukan adalah yang wajib, yang sunnah ya udah ditinggalkan. Ya, karena wajib itu lebih besar begitu ya. Secara perintah itu wajib itu lebih dahulukan, lebih besar gitu ya.
konsekuensinya lebih besar. Ala sunnati daripada sunnah. Ya, kondisinya wajib. Ini jelas ya, ini lebih gampang. Antara wajib dan sunnah ya udah tentunya yang dahulukan adalah yang wajib gitu ya. Wa hadza mithlu, yang demikian itu seperti contohnya misalnya idza uqimatis salatul fardhatu lam yajuzib tida'ut tatawwu'i. Apabila dalam satu waktu ini sudah ya didirikan sholat fardu, ya misalnya udah didirikan sholat fardu, ya udah qomat misalnya, maka nggak boleh bagi seseorang yang baru datang lam yajuzib tidak utatawi, atau orang pada saat itu yang di masjid tersebut nggak boleh tiba-tiba malah memulai sholat sunnah, nggak boleh. Ini waktunya sudah waktu didirikannya sholat wajib. Ya misalnya orang dia baru datang lah, misalnya dia belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu kan pahalanya gede tuh. Ketika dia masuk masjid, dia belum sholat 2 rakaat sebelum subuh sunnah, tiba-tiba sudah didirikan, udah komat sholat wajib, yaitu sholat subuh, sholat wajib subuh. Maka dia nggak boleh tiba-tiba, ya makmum yang lain sudah takbiratul ihram bersama imam, dia tiba-tiba sholat sunnah sendirian, sholat sunnah, karena dia berdalil, saya ingin dapat pahala yang besar, yaitu apa? Khairum minad dunya raq'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dia mau dapat 2 rakaat sunnah tadi yang pahalanya itu lebih agung daripada bumi dan seisinya. Enggak boleh, dia harus ikut sholat wajib. Wa kadza idza dhaqal waktu, dan apa demikian juga kalau misalnya waktunya sudah mepet, dia belum sholat duhur misalnya, sudah mau masuk asar, enggak boleh dia malah qobliyah duhur dulu, enggak boleh. Ya udah, kalau waktunya cuma cukup untuk duhur, ya udah sholat duhur aja. Nggak usah qobliyah duhur, nggak usah gitu ya. Qobliyah duhur sunnah, tapi ini malah wajibnya ketinggalan nanti kalau misalnya dia qobliyah sudah keburu masuk waktu asar, nggak boleh, dahulukanlah yang sholat duhur tadi. Wa kadzalika la yajuzu naflus siyami wal haji wal umrati wa alaihi fardun bal yuqaddamul fardu. Demikian juga nggak boleh apa, mendahulukan, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa sunnah sedangkan dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa wajib. Nggak boleh. Ya, dia misalnya Ramadan misalnya. Ramadan terjadi pada hari Senin. Dia biasanya puasa Senin Kamis. Maka nggak boleh dia malah niatnya puasa sunnah. Padahal dia adalah pada saat itu dia wajib melakukan puasa Ramadan. Yaitu wajib. Dahulukan yang Ramadan. Sunnah nanti lagi, begitu ya. Nggak boleh, dan nggak boleh digabung ya, salah sholat sunnah dan juga puasa sunnah dan juga puasa wajib, nggak boleh. Itu dia harus niat puasa wajib tersebut ya. Wal haji, dan juga dia nggak boleh melaksanakan haji yang sunnah baginya sedangkan dia belum melaksanakan haji yang wajib. Jadi misalnya ada yang mengatakan, contohnya misalnya dia nggak boleh badalin orang lain sedangkan dia belum haji wajib dirinya, nggak boleh. Badal haji kepada saya, sedangkan dia belum haji wajib ya, dirinya aja belum haji wajib, maka nggak boleh dia membadalkan orang lain. Dia harus haji untuk dirinya sendiri dulu, baru kemudian boleh badalin orang lain gitu ya. Taib. Kemudian begitupun umroh, ini khilaf ya. Umroh, kalau yang mengatakan misalnya umroh wajib, dia nggak boleh badalin umroh orang lain sedangkan dia belum umroh untuk dirinya sendiri, dan umroh itu adalah umroh wajib bagi dirinya, nggak boleh. Ini kalau yang madhab yang bilang bahwasanya umroh itu wajib. Intinya dahulukanlah yang wajib gitu ya. Intinya kaidahnya dahulukanlah yang wajib, atau misalnya ada 2 sunnah, dahulukan yang paling afdol gitu ya. Itu ya, yuqaddamul fardu, maka dahulukannya yang paling wajib, yaitu haji yang wajib untuk dirinya sendiri ya, baru badalin orang lain, atau baru gantiin orang tuanya misalnya, dan seterusnya begitu. Begitupun puasa, dahulukan puasa yang wajib daripada yang sunnah. Nah, ini kondisi yang kedua. Tadi kan wajib tuh. Nah, tadi kalau yang tadi wajib dan sunnah. Kalau yang ini sama-sama sunnah. Wa in kanatil maslahatani wajibataini quddima aujabuhuma. Ini kalau kondisinya ini adalah 2 sunnah. Apabila ada 2 maslahat, enggak ada yang ini 2 wajib, salah baca, salah kecepatan ngomong. Ini kondisinya sama-sama wajib nih. Kalau yang tadi kan wajib, antara wajib dan juga sunnah, gampang jelas. Kalau ini sama-sama wajib.
Wa in kanatil maslahatani wajibataini quddima aujabuhuma. Apabila dua maslahat tersebut sama-sama wajib, maka dahulukan yang paling wajib, yang paling kuat kewajibannya. Nah, fayuqaddamu salatul fardhi ala salatin nadhri wa nahwiha. Maka didahulukanlah salat fardu, yaitu salat 5 waktu, daripada salat nazar. Salat nazar itu wajib. Tapi ketika bertabrakan dengan salat fardu, ya udah dahulukanlah salat fardunya, gitu ya. Dan juga wa nahwiha, dan juga selainnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salat fardu bertabrakan dengan salat nazar. Nazar itu kan wajib ya. Nazar itu harus dilakukan. Ketika dia sudah bernazar maka wajib. Ya walaupun di khilaf ya, ada yang mengatakan nazar itu enggak boleh, tidak ada yang mengatakan bahwasanya nazar itu tidak wajib untuk dilakukan. Tapi pendapat lain-lain adalah mengatakan bahwasanya nazar itu harus dilakukan. Tetapi ketika bertabrakan dengan sholat fardu, yaitu 5 waktu tadi, maka dahulukanlah sholat fardu tadi, ya. Tayyib. Wa kan nafaqatil lazimati lizaujati wal aqaribi wal mamaliki tuqaddamu zaujatu tsummal mamaliku tsummal auladu. Dan demikian juga seperti misalnya nafkah wajib, nafkah lazimah, ya, nafkah wajib yang wajibnya tersebut untuk zaujah, untuk istri, dan juga kerabat terdekat, dan juga hamba-hamba yang dia miliki. Maka kalau misalnya nafkahnya wajib, ini gimana? Yang dahulukan siapa ini? Dia memiliki istri, memiliki hamba, memiliki anak, memiliki saudara juga yang terdekat baginya. Maka siapa yang dahulukan? Tuqaddamu zaujatu, dahulukanlah istrimu. Istri itu yang lebih dahulukan. Tsummal mamaliku, kemudian hamba sahaya, ya, hamba yang dia miliki. Mamalik, ya, mamalik artinya hamba ya kalau nggak salah. Coba kita cek dulu. Ya, hamba ya, hamba gitu ya. Dia miliki hamba. Maka dahulukanlah istri, kemudian hamba, kemudian auladu, tsummal auladu. Dalam kitab ini yang dahulukan adalah pertama istri, kemudian selanjutnya adalah hamba. Nah, kemudian baru anak. Baru anaknya yang dikasih nafkah. Kemudian baru kerabat terdekat. Tsummal aqrabu fal aqrabu. Maksudnya orang terdekat dari kita, yaitu apa? Kerabat dekat, gitu ya. Jangan nafkah dulu kepada anak dulu, sedangkan istri belum nafkahin, enggak boleh. Ya, tapi nafkahin dulu istri, kemudian hamba yang kita miliki, kemudian anak, kemudian baru saudara-saudara kita yang terdekat. Wa kadza shadaqatul fitri. Demikian juga zakat fitrah. Gitu ya, zakat fitrah dahulukanlah diri kita, kemudian istri. Nah, ini misalnya kewajiban untuk mengeluarkan, misalnya dahulukanlah kita mengeluarkan untuk diri kita, misalnya cukup untuk diri kita, ya udah kita mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita aja. Ya, tapi kalau misalnya mampu, dahulukan diri kita, kemudian istri kita, kemudian hamba kita, kemudian baru anak kita, gitu ya. Lalu alam biswab. Nah, itu kan tadi sama-sama wajib nih. Kalau yang sekarang adalah sama-sama sunnah dalam waktu yang bersamaan. Wa in kanatil maslahatani masnunataini quddima afdaluhuma. Apabila dua maslahat bertabrakan, tapi maslahatnya ini sama-sama sunnah, gitu ya, sama-sama sunnah, maka apa yang harus dilakukan dalam waktu bersamaan ini? Quddima afdaluhuma, maka dahulukanlah yang paling afdol, yang paling utama dari dua sunnah tersebut. Contohnya misalnya, fatuqaddamur ratibatu 'alas sunnati, maka didahulukanlah salat sunnah rawatib daripada salat sunnah yang bukan rawatib. Ya, bukan salat sunnah yang bukan rawatib, dahulukan yang rawatib. Misalnya contoh gampangnya aja, misalnya sebagaimana para ulama mengatakan salat taraweh. Nah, salat sunnah ini maksudnya salat sunnah ghairu ratibah itu maksudnya salat sunnah yang memiliki sebab tertentu. Seperti misalnya taraweh itu kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya karena bulan puasa ya. Nah, kalau kondisinya demikian, salat setelah isya misalnya, yang didahulukan adalah dia salat sunnah ratibah ba'dan isya dulu, atau salat ba'diyah isya. Jangan malah meninggalkan ba'diyah isya kemudian malah langsung salat tarawih. Enggak. Yang betul adalah dia dahulukanlah rawatib dulu, baru kemudian dia salat sunnah tarawih. Begitu ya. Itu gambarannya. Lebih gampangnya demikian. Dahulukanlah yang rawatib dulu, baru salat tarawih. Dan juga wasunnatu ala naflil mutlaqi, maksudnya wa tuqaddamus sunnatu ala naflil mutlaqi. Dan juga salat sunnah yang bukan rawatib, yaitu salat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu, itu didahulukan daripada salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah yang memiliki sebab, contohnya misalnya salat khusuf misalnya, ada yang mengatakan begitu ya, kita baca tadi, atau salat
sholat ya sholat khusuf misalnya kurang lebih ya. Maka ketika kita mau sholat, dan sholat sunnah mutlak ini misalnya kita mau sholat 2 rakaat aja dengan niat lagi senang misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita mau sholat sunnah mutlak ya, sholat yang nggak ada sebab, terserah pokoknya, nggak ada waktu yang ditentukan, nggak ada sebab apa, terserah mau sholat kapan aja. Maka kemudian ketika kita melaksanakan itu ternyata ada sholat khusuf ya. Sholat khusuf ini kan bukan rawatib kan. Nah, maka apa yang dahulukan? Ya udah, kita dahulukanlah sholat apa? Sholat khusuf ya, sholat gerhana gitu ya. Baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Dahulukan yang itu ya, daripada mendahulukan sholat 2 rakaat yang kita tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Kan itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi kalau ini ada sebabnya. Nanti keburu hilang. Ya udah, kita dahulukan yang sholat gerhana tadi dahulukan. Ini kita sebagaimana tadi saya cek ya, ini pendapatan penjelasan terkait ini, sholat sunnah yang bukan rawatib dan juga bertabrakan dengan sholat sunnah mutlak gitu ya. Wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin kat ta'limi wa iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi wa nahwiha ala ma naf'uhu qasirun kas salatin nafilati wa dzikri wa nahwiha. Demikian juga dahulukanlah ya, didahulukan ibadah yang manfaatnya itu lebih luas. Manfaatnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi manfaatnya itu meluas, muta'addin, ya, meluas kepada orang lain juga. Orang lain dapat manfaatnya juga. Itu lebih didahulukan daripada manfaatnya ala ma naf'uhu qasirun, daripada manfaatnya yang hanya terbatas untuk dirinya. Contoh manfaat yang meluas itu adalah seperti ta'limi, seperti mengajar. Ya, mengajar ini manfaatnya lebih luas. Dia misalnya dia ada waktu zikir bersama, zikir ngaji misalnya. Tapi pada bersamaan dia juga seharusnya ada orang yang butuh belajar. Maka dahulukanlah, daripada dia ngaji sendiri, dahulukanlah mengajar. Mengajar itu lebih utama daripada dia manfaatnya untuk diri sendiri. Yaitu apa? Zikir tadi atau ngaji. Ngaji itu kan manfaatnya untuk diri dia sendiri. Tapi ketika dia mengajar orang lain, manfaatnya itu lebih meluas. Maka dahulukanlah yang mengajar tadi. Demikian juga misalnya belajar di waktu malam misalnya, bertabrakan dengan tahajud. Dia butuh waktu malam itu hanya untuk belajar. Karena qadarullah waktu di malam tadi itu cukup untuk belajar misalnya. Ada kebutuhan yang mendesak misalnya, yang harus dia fahami pada saat itu. Ya udah, dia tinggalkan tahajud, dia dahulukan belajar tadi. Karena waktunya mendesak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya udah, dahulukan apa? Yang manfaatnya meluas daripada dia tahajud untuk dirinya sendiri. Demikian juga wa'iyadatil maridi, dan juga menjenguk orang sakit ya, daripada dia ngaji sendiri kemudian ya udah dahulu atau zikir sendiri, daripada mendahulukan menjenguk orang sakit. Wa tiba'il janaiz, udah ngajinya nanti, udah sekarang kita bantu pengurusan jenazah. Itu kan manfaatnya lebih meluas. Udah, nanti zikirnya dilanjutnya nanti bisa kan. Dan semisalnya, daripada manfaatnya cuman terbatas untuk dirinya, seperti sholat sunnah saja ya. Misalnya ada orang butuhkan ilmu, nah dia udah nanti, sedangkan udah mendesak nih, butuh nih perkara ini ya, butuh tahu, dia tanya ajarin saya dong, ini butuh banget nih waktu ini. Dia malah nanti dulu, saya sholat sunnah dulu, sudah keburu orang tersebut itu sudah pergi lagi ya, dia butuh pada saat itu. Ya udah, ajarin dia dulu, dia butuh tahu hukum itu pada saat itu, ajarkan dulu, baru kemudian kita sholat sunnah gitu. Jangan malah kita sholat sunnah dulu, manfaatnya untuk diri kita, kemudian orang itu keburu nggak tahu hukum, kemudian dia pergi, kemudian dia melaksanakan sesuatu yang salah. Ini bahaya gitu ya. Tayyib. Wa tuqaddamu sadaqatu wal birru lil qaribi ala ghairihi, ya, dan didahulukanlah sedekah ya, untuk, dan juga perbuatan baik itu untuk apa? Kepada kerabat yang dekat kepada kita daripada orang lain. Ya, jadi kalau misalnya kita punya harta, dahulukanlah kita sedekah kepada orang tua, kemudian adik-adik kita gitu ya, daripada kita sedekah kepada orang lain dulu. Jangan, sedangkan orang tua kita atau keluarga kita masih fakir, nggak boleh. Dahulukanlah orang yang terdekat dulu. Sebagaimana Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, dan seterusnya. Dahulukanlah orang tua, kemudian orang terdekat, baru kemudian orang lain gitu ya. Wa yuqaddamu min 'itqir riqabi aghlaha wa anfasuha.
Demikian juga didahulukanlah dalam hal min itqir riqabi, dalam hal perkara membebaskan budak, ya. Dalam hal membebaskan budak, dahulukanlah budak yang paling mahal, ya, yang paling wa anfas, dan juga yang paling bernilai. Ini ada budak, dua budak nih. Yang satunya kelihatannya budaknya lemes, yang satunya budaknya semangat, ya, budaknya rajin. Ya udah dahulukan yang rajin aja. Ya, yang manfaatnya lebih. Atau misalnya yang lebih mahal, lebih berharga, yang lebih bernilai, dahulukan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga ini menjadi amal jariah bagi saya ketika saya meninggal. Semoga orang belajar kemudian dapat mengambil manfaat. Semoga Allah menjadikan ini ikhlas lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.